Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa lagi dengan saya ya. Di malam hari ini saya akan menjawab pertanyaan teman saya lagi. Pertanyaannya adalah, bolehkah pijat sambil mendengarkan musik? Sebelum itu, tolong bantu dukung channel ini ya dengan cara subscribe, yang belum subscribe like, komen, dan jika video ini bermanfaat tolong dibagikan kepada teman-teman Anda. Semoga ini dapat membantu semuanya ya. Merokok dulu. Ya, pertanyaannya, bolehkah pijat sambil mendengarkan musik? Ya. Menurut saya pribadi, musik apa dulu yang kita dengarkan ya? Kadang-kadang itu orang yang pijat itu kan keluarnya banyak ya. Kalau darahnya tinggi, ya musiknya harus musik slow untuk merilekskan, membuat urat saraf itu biar tidak tegang. Apa hubungannya pijat dengan musik? Kita itu pijatkan untuk mengendurkan urat saraf, melancarkan peredaran darah, dan meningkatkan atau membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau kita sedang tegang, kita boleh membantu dengan musik yang slow ya, yang membuat pikiran Anda itu fresh, mengingat kenangan-kenangan terindah tentunya ya. Jangan menggunakan musik yang rock atau musik yang beriramakan keras ya. Termasuk disco itu adalah musik keras, rock juga musik keras, dan band itu juga musik keras. Kita mendengarkan musik pop yang klasik, boleh menggunakan rock lama atau musik dangdut lama. Supaya apa? Supaya ikut membantu menerapi pikiran si pasien. Kadang-kadang kan ada pasien yang hawanya ngantuk, yang hawanya itu malas beraktivitas. Setelah itu kita boleh menggunakan musik yang keras. Tapi kalau pasiennya itu susah tidur, terus darahnya tinggi, nah kita menggunakan musik-musik yang lembut, karena musik itu mampu membantu pikiran supaya beradaptasi. Karena pikiran itu ikut juga mempengaruhi tubuh kita. Contoh, ada orang yang mendengarkan musik tertentu lalu ia menangis. Nah itu dia, itu karena membangkitkan kenangan-kenangan yang buruk atau kenangan masa lalunya ya, sehingga dia menangis.
Ada juga yang mendengarkan musik tertentu, ia tertawa-tawa, hatinya bahagia. Itu pun mereka sedang mengingat kenangan-kenangan masa lalu, kenangan yang membuat ia bahagia, membuat ia itu tersenyum dan sebagainya. Maka pikiran itu mampu memengaruhi tubuh Anda. Mengapa setiap orang itu kalau liburan itu sukanya itu yang dari desa sukanya ke kota, yang dari kota sukanya ke desa. Nah itu dia, yang dari desa ke kota itu biasanya itu orang desa itu kan suasananya suasana sepi, suasana yang mungkin badannya itu sering lemas, sering lesu. Nah, itu mereka pergi ke kota agar mendengarkan suara mobil, melihat aktivitas masyarakat di kota dan sebagainya. Intinya mencari keramaian. Sebaliknya, orang kota pergi ke desa karena dia itu sudah bosan dengan hiruk pikuknya suasana perkotaan. Ia ingin merelekkan diri, ia ingin merefreshingkan pikiran. Makanya ia ke tempat sepi, ke tempat yang tenang, ke tempat angin yang segar, ke tempat yang pemandangannya indah dan sebagainya. Itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Demikian pula musik ya. Seharusnya kita itu harus menyeimbangkan diri. Jangan terlalu tegang, jangan terlalu rileks. Kalau kita terlalu tegang, efeknya nggak bagus. Kalau kita terlalu rileks, efeknya pun tidak bagus. Contoh, dalam kita menghadapi masalah, kalau pikiran kita itu tegang, otomatis urat saraf, terusan otot itu ikut tegang. Tapi kalau kita terlalu lemah, ya, maka otomatis urat saraf, otot ikut melemah. Makanya dalam ilmu pemijatan itu harus standar, tidak boleh ototnya terlalu lentur dan tidak boleh ototnya terlalu tegang. Karena pijat itu ada durasinya 1 jam, maksimal 1,5 jam. Itu maksimal ya. Nah, seharusnya apa musik yang harus digunakan untuk terapi pijat? Kita lihat dulu pasien kita itu bagaimana. Kalau pasiennya itu katakanlah banyak pikiran, sulit tidur, susah makan dan sebagainya, maka kita menggunakan musik-musik yang aroma alam. Contoh seperti suara burung, suara angin, suara suasana pesawahan dan sebagainya.
Tapi kalau pasien kita itu badannya lemah, pikirannya tidak fokus, terusan ya lemah jantung, nah kita harus menggunakan musik-musik yang beraromakan metalik ya, seperti rock, pop, pop enggak ya, rock, terusan disco, terusan band. Nah, itu secara otomatis yang tubuhnya lemah itu urat sarafnya itu akan refleks, akan bergoyang-goyang dengan sendirinya ya. Makanya kadang-kadang setiap saya memijat saya tanya sama orang itu, mau musiknya apa Pak? Tapi kebanyakan mereka itu walaupun keadaannya mereka itu sedang banyak pikiran, tapi mereka itu memilih musik-musik yang beraromakan disco, koplo dan sebagainya. Itu sebenarnya itu kurang bagus. Mungkin secara sekilas itu bagus ya, tapi dampaknya itu kurang bagus, karena musik koplo itu ditujukan untuk orang-orang yang kurang semangat ya. Kurang semangat itu mencakupi banyak ya, mungkin kurang semangat bekerja, kurang semangat beraktivitas, kurang semangat melakukan sesuatu. Itu musiknya harus musik yang keras. Tapi kalau mereka itu semangatnya terlalu tinggi, tidak terkontrol dan sebagainya, kita harus menggunakan musik-musik yang beraromakan kelembutan. Supaya apa? Supaya menyetabilkan, menyeimbangkan urat saraf ya. Sekian dulu dari saya karena ini waktunya terbatas ya, mungkin gampang dilanjut lagi. Semoga bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jangan memikirkan penyakit, jangan terlalu melihat berita-berita yang ada di TV tentang penyakit. Kita harus percaya diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang memberi penyakit, dialah yang mempunyai penyakit, dialah yang mengambil penyakit. Dan dadah.